Selamat malam Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab wilayah dan malam ini temanya adalah pemimpin rasa sahabat. Pemimpin adalah orang yang dengan pengaruhnya memimpin orang lain melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sahabat adalah orang yang akrab dengan kita, orang yang selalu bersama-sama dengan kita. Sahabat adalah orang yang mengerti pikiran, perasaan, keinginan, bahkan rencana-rencana kita. Sahabat adalah orang yang siap setiap saat untuk kita. Pemimpin dan sahabat memiliki dasar yang sama, yaitu kepercayaan. Pemimpin yang dapat dipercaya pasti akan didengarkan dan tanpa bersusah payah akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Sahabat yang dapat dipercaya akan menjadi teman berbagi pikiran, perasaan, rencana, bahkan menjadi tempat untuk beradu argumentasi tanpa maksud untuk saling menyakiti. Misi kelima dari visi misi GKI Ngupasan salah satunya adalah terciptanya budaya organisasi yang bersahabat. Berbicara tentang organisasi, tentu juga berbicara tentang pemimpin. Ada dua macam pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang berkaitan dengan jabatan struktural atau kita sebut pejabat, seperti ketua, kepala dalam organisasi, atau direktur, manajer dalam bisnis. Yang kedua adalah pemimpin tanpa jabatan struktural, tetapi dapat mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan dan mencapai tujuan. Setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena itulah sebelum memimpin orang lain, kita harus dapat memimpin diri kita sendiri. Karena bagaimana mungkin dapat memimpin orang lain kalau tidak dapat memimpin diri sendiri. Alkitab juga berbicara tentang pemimpin. Musa, Yosua, raja-raja Israel, Rasul Paulus, dan rasul-rasul yang lain adalah pemimpin. Namun dari semua pemimpin yang dimunculkan oleh Alkitab, Yesus adalah role model pemimpin Kristiani. Yesus hadir sebagai pemimpin tanpa jabatan struktural dan justru menanggalkan kekuasaannya sebagai anak Allah yang ada dalam dirinya untuk lebih memilih menjadi pemimpin yang bersahabat dengan semua orang yang dipimpinnya. Untuk meraih lebih banyak orang, Yesus sampai disebut sahabat orang berdosa. Pemimpin dan sahabat adalah dua kondisi yang berbeda, tetapi Yesus dapat menyatukannya. Melalui bacaan kita malam ini, kita diingatkan bahwa bukan kita yang memilih untuk bergabung dengan Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih kita untuk dimasukkan dalam komunitas Yesus. Di sini kita melihat peranan Yesus sebagai pemimpin, yaitu mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi para murid untuk saling mengasihi. Yesus tidak memimpin dengan arogansi, tetapi dengan kasih seorang sahabat. Yesus tidak memperlakukan para murid sebagai hamba, tetapi dengan tegas Yesus menyatakan bahwa para murid bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Ini bukan sekedar pernyataan, tetapi Yesus dalam perilakunya memang menempatkan para murid sebagai sahabat. Kita semua telah membuktikan pernyataan Yesus dengan perilaku Yesus yang bersedia mati untuk kita sahabat-sahabatnya. Menjadi hamba Allah bukanlah hal yang memalukan. Musa, Yosua, Daud disebut hamba Allah. Menjadi hamba Allah adalah kehormatan. Tetapi Yesus memberikan yang lebih besar, yaitu keakraban. Dengan menjadi sahabat, maka kita memiliki keakraban dengan Allah. Sahabat menunjukkan kepada kita tentang pilihan Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Persahabatan Allah dengan Abraham menggambarkan pilihan Allah untuk mengakrabkan diri dengan Abraham.
Allah memberitahu Abraham apa yang dipikirkan dan direncanakan. Dan setiap waktu, Abraham dapat datang kepada Allah dan bebas untuk menyampaikan pendapatnya kepada Allah. Dalam hukum Yunani, hamba adalah alat yang hidup. Seorang tuan tidak akan pernah membuka pikiran dan rencana-rencananya kepada hambanya. Seorang hamba hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya tanpa dapat meminta penjelasan atau alasan. Seorang hamba tidak dapat menyampaikan argumentasinya dan menolak tugas dari sang tuan. Berbeda dengan hamba, seorang sahabat tahu apa yang dipikirkan, tahu apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Seorang sahabat mempunyai peluang untuk mendapatkan penjelasan, alasan, bahkan dapat berargumentasi dengan sahabatnya. Seorang sahabat akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Inilah yang dilakukan oleh Yesus saat memimpin para murid-Nya. Yesus adalah pemimpin rasa sahabat. Dalam realitas yang sering kita temui, termasuk dalam bergereja, pemimpin adalah pemimpin dan sahabat adalah sahabat. Bahkan banyak terjadi persahabatan hancur karena pemimpin yang menggunakan kekuasaan. Banyak orang mengorbankan persahabatan saat menjadi pemimpin. Sebagai pemimpin, Yesus tidak mengorbankan persahabatannya. Yesus justru dapat menyatukan kondisinya sebagai pemimpin dan persahabatan tanpa merasa takut akan kehilangan salah satunya. Yesus dapat hadir sebagai pemimpin yang mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi. Sekaligus Yesus hadir sebagai sahabat yang selalu ada bagi para murid-Nya. Pada Minggu Paskah tanggal 17 April 2022, kita akan duduk semeja di perjamuan kudus. Sekali lagi kita diingatkan pada pengorbanan Yesus Kristus. Pemimpin rasa sahabat ini hadir sebagai sahabat yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar, yaitu memberikan nyawanya bagi kita. Demi keselamatan kita, Yesus berkorban sampai mati di atas kayu salib. Seperti yang Dia katakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pemimpin yang bersahabat adalah seorang yang tidak takut kehilangan wibawa dan karisma dalam memimpin, walaupun menempatkan diri sejajar dengan orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang bersahabat adalah seorang yang bersedia mengakrabkan diri dengan orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang bersahabat adalah seorang yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk menempatkan orang lain pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dirinya sendiri. Albert Camus, pemenang Nobel Sastra tahun 1975 berkata, "Jangan berjalan di depanku, mungkin aku tidak mengikuti. Jangan berjalan di belakangku, mungkin aku tidak memandu. Berjalanlah di sisiku dan jadilah sahabatku." Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk di dalam diskusi-diskusi kita. Amin.